Halo semuanya, perkenalkan nama saya Menkadisa Winoto dengan NIM 10160425 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan yang saya ambil adalah PT Garuda Indonesia. Tujuan dari PSAK itu yaitu memberikan dasar untuk menyajikan laporan keuangan bertujuan umum, memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode dan antar entitas, mengatur struktur dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Ruang lingkupnya berlaku untuk penyusunan laporan keuangan bertujuan umum sesuai standar akuntansi keuangan, tidak berlaku untuk entitas syariah. Laporan keuangan menurut PSAK. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bertujuan memberikan informasi relevan bagi pengembalian keputusan ekonomi. Tujuan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna untuk menilai kemampuan entitas menghasilkan kas dan secara kas, menilai entitas dan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya, menunjukkan hasil akuntabilitas manajemen terhadap sumber daya yang dipercayakan. Isu utama terdapat 6, yaitu aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan entitas untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua adalah liabilitas, kemampuan entitas yang diharapkan mengurangi manfaat ekonomi di masa depan. Yang ketiga adalah ekuitas, hak residual atas aset setelah dikuasai liabilitas. Yang keempat adalah pendapatan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Yang keenam adalah aset kas, informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Komponen laporan keuangan terdapat 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan untuk neraca, menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Laporan laba rugi komprehensif menggambarkan kinerja keuangan entitas termasuk pendapatan, beban, laba atau rugi bersih, komponen laba komprehensif lainnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan dalam ekuitas selama periode, termasuk transaksi dengan pemilik, laba komprehensif, dan distribusi dividen. Lalu laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, inventaris dan pendanaan selama periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan untuk menjelaskan laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi dan asumsi signifikan yang digunakan. Untuk karakteristik umum laporan keuangan, yang pertama penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan harus menjamin penyajian yang wajar dan memenuhi standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua adalah kelangsungan usaha disusun dengan asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi di masa mendatang, kecuali terdapat indikasi yang bertentangan. Dasar aktual, transaksi dan kejadian diakui secara saat terjadi, bukan berdasarkan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Kemudian kecuali untuk laporan arus kas. Lainnya adalah materialitas dan penggabungan pos-pos yang memiliki sifat dan tujuan berupa digabungkan dan jumlah serupa digabungkan ke dalam satu kelas tertentu berdasarkan sifatnya sesuai dengan tingkat materialitas. Saling hapus. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban tidak boleh saling dihapuskan kecuali diizinkan oleh PSAK terkait. Transaksi, frekuensi pelaporan. Laporan keuangan disusun dan disajikan setidaknya 1 kali dalam setahun. Dan selanjutnya adalah informasi komparatif. Laporan keuangan harus mencakup perbandingan dalam periode sebelumnya untuk memberikan konteks pada pengguna. Selanjutnya adalah konsistensi penyajian, format, dan klasifikasi laporan keuangan harus dipertahankan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali terjadi periode perubahan signifikan. Laporan posisi keuangan Garuda Indonesia yang saat ini kita bahas.
Untuk ketentuannya adalah urutan penyajian sesuai PSAK. Aset lancar disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh aset tidak lancar. Klasifikasi terpisah sesuai PSAK. Aset lancar seperti kas dan setara kas, piutang, dan investasi jangka pendek dipisahkan dari aset tidak lancar seperti investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lancar sesuai PSAK. Aset yang diperdagangkan dan diperkirakan akan direalisasikan dalam siklus operasi berjalan dengan jangka waktu 12 bulan. Contoh, piutang premi. Keempat adalah kas setara kas. Sesuai PSAK, terdapat pos kas dan setara kas pada bagian aset lancar. Ketentuannya untuk liabilitas dan ekuitas. Urutan PSAK urutan penyajian sesuai PSAK. Liabilitas jangka pendek seperti utang klaim disajikan terlebih dahulu, diikuti oleh liabilitas jangka panjang seperti cadangan manfaat polis. Klasifikasi terpisah sesuai PSAK. Liabilitas jangka pendek dipisahkan dari liabilitas jangka panjang. Yang ketiga adalah liabilitas jangka pendek sesuai PSAK. Liabilitas yang diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan seperti utang asuransi dan utang lain-lain disajikan secara terpisah. Yang keempat adalah pajak tanggungan. Sesuai PSAK, pajak tanggungan tidak diklasifikasikan dalam liabilitas jangka pendek tetapi dalam liabilitas tidak lancar. Selanjutnya adalah ekuitas. Urutan penyajian sesuai PSAK. Ekuitas disajikan setelah liabilitas. Klasifikasi terpisah sesuai PSAK. Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas individu diperdagangkan dan kepentingan pengendali. Kepentingan pengendali sesuai PSAK disajikan sebagai bagian dari ekuitas, bukan sebagai pengurang laba. Yang pertama adalah informasi komparatif. Sesuai PSAK terdapat perbandingan periode sebelumnya pada laporan keuangan. Selanjutnya ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komparatif dan konsolidasi. Laporan mencakup unsur laba komprehensif dengan penggunaan pengukuran terpisah untuk laba periode berjalan dan komprehensif lainnya. Dua laporan minimum line item sesuai PSAK. Klasifikasi beban sesuai PSAK. Untuk ketentuan selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas konsolidasi untuk tahun yang berakhir. Terdapat jumlah dividen yang diatribusikan pada memiliki laporan laba rugi sesuai standar PSAK. Ini merupakan catatan atas laporan keuangan konsolidasi piutang jangka panjang. Informasi tambahan, catatan memberikan informasi yang tidak disajikan dalam bagian laporan keuangan seperti rencana aset, liabilitas, kontingensi, penyajian sistematis sesuai PSAK. Ini jumlah dividen sesuai PSAK. Informasi mengenai jumlah dividen yang diumumkan atau disetujui setelah penyesuaiannya. Penyampaian informasi tambahan sesuai PSAK seperti piutang lain-lain. Berikut ini daftar pustaka yang saya pakai. PT Garuda Indonesia Tbk 2024 laporan keuangan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.